Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengaku Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter! Presiden Super League dan juga Presiden Real Madrid, Florentino Perez, akhirnya berbicara di depan publik mengenai gelaran Super League yang diresmikan oleh timnya bersama dengan 11 tim lainnya termasuk Inter Milan kemarin. Semalam, Florentino Perez berbicara kepada El Circuito TV menjelaskan segala hal mengenai Super League dan juga terkait ancaman sanksi UEFA yang mengintai ke-12 tim league tersebut. Tim-tim ini sudah kehilangan 5 miliar euro jika digabungkan. Real Madrid sendiri saat ini sudah menelan kerugian 400 juta euro. Ada banyak klub-klub penting di Spanyol, Italia, dan Inggris yang harus menemukan solusi terkait situasi keuangan mereka yang buruk. Ketika Anda tidak memiliki pemasukan selain hak siar TV, satu-satunya solusi adalah memainkan laga yang atraktif bagi fans dan bisa disaksikan di seluruh dunia. Kami berkesimpulan jika kami menggelar Super League alih-alih Liga Champion, kami akan membantu meringankan beban kerugian kami. Sepak bola butuh untuk berubah dan untuk lebih menarik secara global. Liga Champion telah kehilangan daya tarik yang ia miliki sejak tahun 1950. Perubahan terjadi dan bahkan saat itu FIFA dan UEFA menentangnya, namun menggambarkan jika sepak bola itu berubah. Ada laga berkualitas rendah saat ini. Laga Barcelona, Manchester United lebih menarik dibandingkan Manchester United menghadapi tim-tim biasa di Liga Champion. Kami memiliki fans di seluruh dunia. Itulah di mana uang berasal. Uang adalah untuk semua. Ini seperti sebuah piramida. Jika klub-klub besar memiliki uang, hal itu memungkinkan mereka berinvestasi dengan membeli pemain. Jika yang terjadi seperti saat ini, saat klub-klub besar kehilangan uang, seluruh sistem sepak bola runtuh. Pun begitu Liga Champion. Salah satu alasan kami melakukan ini adalah untuk menyelamatkan sepak bola secara umum. Antonio Cassano, kala berbicara kepada Bobo TV, juga ikut mengomentari kisruh Super League di mana 3 tim Serie A, Inter Milan, Juventus, dan AC Milan ikut tergabung dalam 12 klub yang mendirikan kompetisi tersebut. Mustahil untuk memikirkan kompetisi seperti itu. Klub-klub besar harus mengerti jika sepak bola milik semua orang. Tim-tim kecil tak bisa dikesampingkan. Saya akan meminta FIGC untuk mengeluarkan Inter, Milan, dan Juventus dari Serie A. Biarkan mereka bermain di liga mereka sendiri, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Gravina, Presiden FIGC, harus menentang ini. 12 klub tak bisa menguasai sepak bola, ujar Cassano. Kisruh seputar gelaran Super League memang membuat banyak pihak, terutama fans, bingung mengenai kondisi ini. Terutama berkaitan dengan sanksi apa yang akan diterima oleh klub-klub peserta ini, seperti bunyi ancaman yang disampaikan oleh UEFA. Berbicara Italia, kemarin Liga Serie A menggelar pertemuan darurat yang turut dihadiri Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. 3 tim yang menjadi salah satu klub pendiri Super League. Mengutip dari Sky Sport, ketiga klub ini menyampaikan keinginan mereka untuk tetap terus bermain di Serie A, terlepas dari ambil bagian dalam gelaran Super League, kompetisi yang didanai oleh JP Morgan tersebut. Mengutip dari footballitalia.net, salah satu sanksi yang mungkin diterapkan kepada tim-tim ini di kompetisi domestik adalah seperti pengurangan poin yang tentu akan berdampak kepada laju Inter
Manchester City, serta Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid yang tengah bersaing dalam perebutan gelar juara di masing-masing kompetisi. 48 jam yang gila. Gelaran Super League yang disebut oleh presiden mereka, Florentino Perez, dibuat untuk menyelamatkan sepak bola bersiap menuju akhir. Pasalnya, selama beberapa jam terakhir, tekanan yang besar dari fans dan berbagai pihak, terutama di Inggris, membuat 6 klub Premier League menyatakan menarik diri dari keikutsertaan mereka di kompetisi ini. Bahkan Arsenal meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan. Sementara laporan dari jurnalis New York Times, Tariq Panja, menyebutkan Inter tengah mempersiapkan pengumumannya jika mereka tidak ingin lagi ambil bagian di Super League. Konfirmasi juga datang dari ANSA. Menurut mereka, salah satu petinggi senior Inter mengonfirmasi jika Nerazzurri tak lagi tertarik dengan proyek dari Super League. Tidak hanya Inter, AC Milan juga disebut mundur dari keikutsertaan mereka dari kompetisi ini, mengikuti langkah 6 tim Premier League lainnya. Sekarang, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua klub ini. Sementara, Juventus dan 3 tim Spanyol belum menyampaikan pernyataan resmi terkait posisi mereka. Inter Milan melalui laman resmi klub akhirnya mengumumkan jika mereka tak lagi menjadi bagian dari proyek Super League. Nama Inter memang sejak tadi pagi sudah dapat disebut memutuskan meninggalkan proyek ini, mengikuti jejak 6 tim Premier League dan juga yang terbaru Atletico Madrid. FC Internazionale Milano mengonfirmasi jika klub tidak lagi ambil bagian dari proyek Super League. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman sepak bola terbaik kepada para fans. Inovasi dan inklusi telah menjadi bagian dari DNA kami sejak didirikan. Komitmen kami dengan semua pemangku kepentingan untuk memajukan industri sepak bola tidak akan pernah berubah. Inter percaya bahwa sepak bola, seperti sektor aktivitas lainnya, harus memiliki minat untuk terus mengembangkan kompetisinya, agar dapat terus membangkitkan semangat para penggemar dari segala usia di seluruh dunia dalam kerangka keberlanjutan finansial. Dengan visi ini, kami akan terus bekerja sama dengan institusi dan semua pemangku kepentingan demi masa depan olahraga yang kita cintai semua. Dengan pernyataan tersebut, Inter sudah resmi keluar dari proyek Super League. Gelaran Super League resmi ditangguhkan hanya 48 jam usai pengumuman pembentukan kompetisi ini oleh 12 klub yang berasal dari Inggris, Spanyol, dan Italia. Melalui pernyataan resminya, pihak Super League menyebut jika mereka tidak akan menangguhkan kompetisi ini sepenuhnya, melainkan hanya menunda sementara, mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang paling tepat untuk membentuk proyek ini. Europa Super League yakin jika status quo sepak bola Eropa saat ini perlu dirubah. Kami menawarkan kompetisi Eropa yang baru karena sistem yang ada saat ini tidak bekerja. Proposal kami bertujuan untuk memungkinkan olahraga berkembang sambil menghasilkan sumber daya dan stabilitas untuk piramida sepak bola penuh, termasuk membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh seluruh komunitas sepak bola sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun telah mengumumkan kepergian klub-klub Inggris yang terpaksa mengambil keputusan tersebut karena tekanan pada mereka, kami yakin proposal kami sepenuhnya selaras dengan hukum dan peraturan Eropa seperti yang ditunjukkan hari ini oleh keputusan pengadilan yang melindungi Super League dari tindakan pihak ketiga. Mengingat keadaan saat ini,
kami akan mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang paling tepat untuk membentuk kembali proyek. Selalu mengingat tujuan kami untuk menawarkan pengalaman terbaik kepada para fans sambil meningkatkan pembayaran solidaritas untuk seluruh komunitas sepak bola. Ya, sekarang seperti yang kita ketahui, satu persatu klub pendiri Super League mundur dari keikutsertaan mereka dalam proyek tersebut. Setelah diawali oleh 6 tim Premier League, hari ini ada Inter Milan, Atletico Madrid, AC Milan, dan Juventus yang juga mengumumkan mereka menarik diri dari kompetisi ini. Mengutip dari foxsports.com, Presiden UEFA Alexander Seferin menyebut positif langkah-langkah klub-klub ini. Saya katakan kepada mereka, jika menjadi hal yang terpuji untuk mau mengakui kesalahan, dan klub-klub ini membuat sebuah kesalahan besar. Namun, sekarang mereka kembali bergabung dan saya tahu mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Tidak hanya untuk kompetisi kami, tetapi juga untuk keseluruhan pertandingan Eropa. Yang terpenting saat ini adalah kita maju ke depan, membangun kembali persatuan, dan bergerak maju bersama, ujar Seferin. Inter Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 kala bertandang ke markas Spezia pada dini hari tadi pagi. Inter bahkan sempat tertinggal lebih dahulu usai tuan rumah mencetak gol lewat aksi Diego Farias. Nerazzurri mampu menyamakan kedudukan berkat gol dari Ivan Perisic. Berkat hasil ini, Inter masih tertahan di puncak klasemen dengan raihan 76 poin. Sedangkan Spezia menduduki peringkat 15 dengan perolehan poin 33.